Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD Negeri Berbah 2 yang saya hormati, juga Bapak Ibu wali kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Berbah 2 yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat karunia yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi undangan kami dari sekolah bahwa pagi ini adalah sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas era transisi atau masa transisi, dan juga sudah hadir beliau Ibu Kepala Sekolah Ibu Rismiati MPD, kemudian Bapak Ibu guru yang lain juga sudah bergabung. Nanti mohon Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu guru menyampaikan kepada grup kelasnya masing-masing bahwa untuk sosialisasi melalui Google Meet ini hanya terbatas 100 partisipan, jadi nanti akan tetap kami kirimkan hasil recording sosialisasi kita pada siang hari ini melalui saluran YouTube. Nanti akan kami bagikan linknya. Baik, langsung saja kita mulai acara kita pagi hari ini. Namun demi kelancaran sosialisasi pada siang hari ini dari awal hingga selesai, marilah kita berdoa sejenak untuk kelancaran sosialisasi kita siang hari ini. Dengan sikap siap sempurna di tempat, berdoa dipersilakan. Bismillah. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya akan kita masuk pada acara sosialisasi, namun sebelum sosialisasi ini disampaikan kepada Bapak Ibu Wali, terlebih dahulu kami mohonkan kepada Ibu Rismiati MPD, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Berbah 2, untuk memberikan sambutan pada rapat siang hari ini melalui Google Meet ini. Untuk itu kepada Ibu Rismiati MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Haryono memberikan waktu. Bapak Ibu guru SD Negeri Berbah hormati, serta Bapak Ibu wali siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara sosialisasi pembelajaran tatap muka yang dalam keadaan yang sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menyempatkan diri bergabung melalui meeting ini untuk kegiatan persiapan yang selanjutnya juga saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian kami dalam memfasilitasi pertemuan melalui Zoom ini barang jauh dari sempurna, karena yang bisa bergabung dalam acara ini karena yang bisa bergabung dalam acara 100 partisipan. Nah, untuk sebelum bisa bergabung nanti ada videonya ataupun fotonya, nanti akan bisa melalui grup.
speakernya di ini nggak kedengeran Bu. Ibu speakernya, Speakernya, Bu. mikrofonnya, Ibu speakernya, Ibu mikrofonnya, Ibu. Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lain mohon dimatikan di mikrofonnya. Untuk sikap pembelajaran tatap muka terbatas pada masa transisi ini memang dari dinas setiap lembaga sekolah diwajibkan untuk mensosialisasikan kegiatan ini kepada wali murid. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam persiapan pembelajaran ini ada beberapa hal yang wajib Bapak Ibu ketahui untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita, untuk Bapak Ibu gurunya juga semua harus tahu apa yang wajib dipenuhi, apa yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran terbatas ini nanti. Nah, mau tidak mau Bapak Ibu juga harus menyiapkan putra-putrinya sedemikian rupa agar anak-anak bisa melaksanakan kegiatan ini nanti dengan lancar tanpa ada rasa kekhawatiran. Disampaikan Bapak Ibu, untuk persiapan pembelajaran tatap muka masa transisi ini, jika Bapak Ibu wali murid merasa masih ada perasaan was-was atau khawatir, itu Bapak Ibu tidak diwajibkan putra-putrinya untuk ikut. Nah, jika Bapak Ibu masih keberatan anaknya mengikuti pembelajaran di sekolah, itu diperbolehkan. Jadi putrane sekolah di rumah, belajar di rumah itu masih diperbolehkan. Namun jika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau menghendaki pembelajaran tatap muka di sekolah, sekolah juga memfasilitasi kegiatan ini. Untuk jadwalnya nanti akan di-shift setiap hari itu 2 kelas, shift pagi dan shift siang. Untuk penjadwalannya nanti di-share oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Nah, persiapan tersebut, persiapan yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk putra-putrinya itu diantaranya nanti ada peralatan sekolah yang harus dibawa sendiri, tidak boleh pinjam temannya. Kemudian bekal minum itu juga harus disediakan oleh Bapak Ibu, tidak boleh gentenan ro kancane. Nah, itu hanya sebagian atau beberapa yang saya sampaikan. Nanti untuk info lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Haryono. Persyaratan apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu wali murid, tentang ketentuan-ketentuan ketika mengantar, ketika menjemput, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Har. Demikian sih Bapak Ibu apa yang perlu saya sampaikan. Jika ada yang belum jelas nanti bisa dikomunikasikan setelah penjelasan dari Pak Haryono. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bu Ismiati MPJ atas sambutannya tentang sosialisasi dan persyaratan serta ketentuan apa saja untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi ini. Untuk itu nanti perkenankan setelah dari sambutan Ibu Kepala Sekolah, perkenankan saya menyampaikan presentasi berkaitan dengan persyaratan dan ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi ini yang akan kita laksanakan di SD Negeri Berbah 2. Dan nanti usai presentasi kami juga akan membuka
beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu saling tanya jawab kepada kami. Ada hal-hal yang belum jelas atau ingin disampaikan, nanti akan ada sesinya di bagian akhir setelah presentasi. Begitu nggih Bapak Ibu? Baik, langsung saja akan saya sampaikan tentang persyaratan dan ketentuan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk persyaratan dan ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi ini nanti akan ada 3 bagian persyaratan yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah bagi sekolah, guru atau tenaga pendidik, dan siswa itu sendiri. Untuk persyaratan ketentuan sekolah diantaranya adalah yang pokok itu membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan melampiri dokumen sesuai dengan daftar periksa. Ini sudah kami lakukan dari pihak sekolah. Kemudian memiliki satuan tugas penanganan COVID-19 tingkat sekolah, dan di sekolah juga sudah dibentuk, memiliki sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun cair atau hand sanitizer di berbagai lokasi yang strategis. Ini juga sudah kami siapkan dari sekolah. Kemudian untuk prasyarat lain yang harus ada di sekolah diantaranya melengkapi tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah adalah memiliki termogan dan atau alat pengecekan suhu tubuh, kemudian menyediakan peta petunjuk alur masuk dan keluar bagi warga sekolah. Jadi terutama untuk gedung sekolah yang utama itu sudah tersedia 2 pintu. Yang pintu bagian selatan itu adalah untuk masuk, dan di sebelah utara itu untuk keluar. Nanti itu juga akan kami fungsikan. Bapak Ibu juga harus bisa memfungsikannya ketika mengantar maupun menjemput putra putri panjenengan. Nanti bisa masuk melalui pintu yang selatan, kemudian keluarnya juga di sebelah utara, begitu nggih. Jangan sampai terbalik karena Pak, rumah saya di sebelah utara, saya masuknya lewat utara, nanti malah terjadi kekacauan arus lalu lintas keluar dan masuknya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan penanda physical distancing baik di kursi, meja maupun di lantai. Kemudian menyediakan masker cadangan. Meskipun sekolah sudah menyediakan masker cadangan, namun Bapak Ibu ketika nantinya mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pendampingan belajar di sekolah tatap muka terbatas masa transisi ini, juga harus sudah dibekali masker dari rumah. Nanti apabila terjadi ada yang terlewatan, sekolah tetap memfasilitasi untuk menyediakan masker cadangan. Selanjutnya adalah mengisolasi warga sekolah yang suhu badannya di atas 37,3 Bapak Ibu. Jadi tolak ukur untuk suhu badan itu adalah 37,3. Jadi nanti ketika di awal pembelajaran siswa masuk diantar oleh Bapak Ibu, itu akan melalui screening terlebih dahulu, pengecekan suhu tubuh. Apabila nanti suhu tubuhnya di atas ketentuan 37,3 ini, maka putra putri panjenengan akan kami sarankan untuk pulang atau belajar dari rumah, seperti itu. Selanjutnya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Kami juga sekolah sudah membuat MOU dengan Puskesmas Kecamatan Berbah. Selanjutnya menyatakan siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka masa transisi sesuai dengan contoh format terlampir. Ini sudah kami sediakan. Kita lanjutkan saja. Untuk persyaratan bagi guru dan tenaga kependidikan. Guru, tenaga kependidikan, karyawan, dan warga sekolah yang memberikan layanan pembelajaran harus dalam kondisi yang sehat. Jadi kami sebagai
tenaga pendidik yang akan menghadapi putra-putri panjenengan sudah harus memastikan tentang kondisi kesehatannya. Guru dan tenaga kependidikan serta karyawan warga sekolah wajib memakai masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika berinteraksi atau berhadapan dengan masyarakat semua warga di sekolah. Tidak kontak langsung dengan orang yang terindikasi terpapar COVID-19. Yang berikutnya adalah guru dan tenaga pendidik hadir lebih awal dari kedatangan peserta didik di satuan pendidikan. Nanti di bagian akhir Bapak Ibu akan kami share juga, akan kami bagikan untuk jadwal baik jadwal untuk screening sesi 1, kemudian sesi 1, kemudian kepulangannya bagaimana, jam berapa, kemudian untuk screening sesi keduanya seperti apa, karena seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah di depan tadi bahwa pembelajaran dalam setiap hari itu ada 2 sesi, ada 2 sesi, ada sesi pertama itu pagi dan sesi keduanya siang. Nanti tetap ada jeda baik untuk penjemputan Bapak Ibu guru maupun sesi persiapan untuk sesi yang kedua atau screeningnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah persyaratan yang bagi siswa. Persetujuan tertulis dari orang tua wali siswa yang diserahkan ke sekolah sesuai dengan format pada lampiran. Jadi kemarin sudah kita mulai Bapak Ibu, sudah kita mulai uji coba tatap muka terbatas, dan Bapak Ibu wali juga sudah membuat surat pernyataan bagi yang mengizinkan putra-putrinya mengikuti pendampingan belajar di sekolah. Nanti akan kami tindak lanjuti berikutnya untuk pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi ini. Kemudian yang kedua, siswa datang ke sekolah dengan kondisi sehat. Yang ketiga, siswa hadir memakai masker dari rumah dan selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka mengedepankan motivasi dengan pertimbangan psikososial peserta didik dan fokus pada pembahasan, umpan balik, juga penguatan. Jadi bukan penjelasan atau menyampaikan materi Jadi pada pertemuan pelaksanaan tatap muka terbatas itu adalah mengedepankan motivasi dengan memfokuskan pada pembahasan materi-materi tertentu, karena waktu pelaksanaan juga masih sangat terbatas, 2 kali dalam seminggu seperti itu, sehingga untuk materi pun pembelajarannya juga difokuskan pada penguatan, umpan balik dan pembahasan saja, bukan materi keseluruhan. Dalam sehari hanya dibolehkan 2-3 mata pelajaran dan tidak ada jam istirahat atau jam istirahat ditiadakan. Durasi 1 jam pelajaran dikurangi dari ketentuan normal. Jadi nanti untuk waktu pembelajarannya adalah di kelas, terutama kelas tinggi itu 2 jam penuh 2 jam penuh atau 120 menit seperti itu untuk durasi dalam satu sesinya. Selanjutnya pembelajaran jenjang SD shift 1 dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 9.00. Ini untuk kelas tinggi. Namun tadi kami sudah berkoordinasi dengan kelas rendah. Untuk kelas rendah terutama kelas 1 dan 2 itu durasi dalam setiap sesinya hanya 1,5 jam Bapak Ibu. Kemudian shift 2 itu dimulai pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Jadi tetap ada jeda antara sesi 1 dengan sesi kedua, itu jedanya 30 menit. 30 menit itu kita bagi 2, masing-masing 15 menit. 15 menit pertama itu adalah untuk masa kepulangan sesi 1. Kemudian 15 menit yang kedua itu digunakan untuk screening prokes yang akan masuk di sesi yang kedua, seperti itu.
Selanjutnya adalah guru diperkenankan meninggalkan ruang kelas bila sudah hadir guru selanjutnya. Tapi karena kita akan uji coba, kemungkinan uji coba tatap muka terbatas di SD Negeri Merbah 2 ini kita khususkan untuk muatan pelajaran yang diampu guru kelas nggih Bapak Ibu. Jadi untuk muatan pelajaran dan mata pelajaran seperti agama, pendidikan agama, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan muatan lokal bahasa Inggris untuk masa transisi pembelajaran tatap muka terbatas ini masih dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, jumlah peserta didik yang hadir dalam satu rombel atau satu sesi maksimal 50% nggih untuk SD Negeri Merbah 2 itu, atau standar SD itu kapasitas untuk satu rombel adalah 28. Untuk di SD Negeri Merbah 2 ini setiap kelas itu kelas terbanyak maksimal sepertinya 30, nanti tetap kita bagi 50% seperti itu ya. Jika siswanya 28 nggih 14 siswa, sesi kedua 14 siswa. Jika siswanya 30 nggih 15 di sesi 1, 15 di sesi kedua. Selanjutnya, peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka 2 kali dalam seminggu. Dan selebihnya masih dilaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Poin ke-8, siswa disarankan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jadi terutama yang sesi kedua nggih. Sesi kedua itu berakhirnya untuk kelas tinggi jam 11.30 meskipun sudah berdekatan dengan sholat zuhur, dan fasilitas musola di SD Negeri Merbah 2 juga sudah tersedia, namun untuk selama pembelajaran tatap muka terbatas ini tetap ibadahnya dilakukan di rumahnya masing-masing. Yang ke-9, kepala sekolah memonitor presensi atau absensi ketidakhadiran warga sekolah jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, dan seterusnya, ini agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Poin berikutnya, tugas guru atau karyawan yang tidak masuk karena sakit dialihkan kepada guru atau karyawan yang sehat. Jadi nanti tetap ada Bapak Ibu guru lain yang akan mengganti sesuai dengan jadwalnya di kelas masing-masing. Bagi orang tua atau wali yang belum mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetap difasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh atau daring melalui grup ruang belajar kelasnya masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Jadi seperti tadi di depan sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa untuk pendampingan putra-putri panjenengan pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi ini tidak diwajibkan sepenuhnya, tidak harus seperti itu. Apabila Bapak Ibu wali belum mengizinkan, ya tetap akan kami fasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh. Hanya saja Bapak Ibu wali harus tetap memaklumi kami sebagai Dewan Guru ketika hari itu bersamaan dengan pembelajaran tatap muka di sekolah, namun juga harus berbagi waktu untuk memberikan pembelajaran daring melalui grup WhatsApp bagi Bapak Ibu yang tidak mengizinkan atau putra-putrinya yang belajar di rumah juga harus mohon diberi toleransi karena harus membagi waktu, mungkin bisa disampaikan pada siang atau sore harinya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ketentuan protokol kesehatan. Yang utama melakukan pengukuran suhu badan dengan termogan. Tadi sudah disampaikan di awal nggih. Bagi warga sekolah yang suhu badannya di atas 37,3 ini disarankan untuk masuk ke ruang yang sudah disediakan. Ini bagi warga sekolah nggih, yang artinya begini, di screening awal itu sudah dicek suhunya 36. Namun pada saat pembelajaran berlangsung
kok suhu badannya tinggi, kemudian kita cek kembali suhunya di atas ini atau ada gejala untuk demam atau panas, maka ini akan kami sediakan, sudah disediakan untuk memasuki ruang usaha kesehatan sekolah, dan selanjutnya menghubungi Bapak Ibu wali untuk menjemput putra putri yang bersangkutan. Yang ketiga adalah masuk dan keluar sekolah melalui alur yang sudah disediakan, nggih. Jadi tadi di depan sudah kami singgung juga, ada 2 pintu di sekolah utama, pintu selatan untuk masuk dan pintu utara untuk keluarnya. Yang keempat adalah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Jadi di bagian pintu masuk itu sudah sekolah sediakan ada sarana untuk cuci tangan di sebelah pintu masuk itu ya, sebelah kanan pintu masuk. Kemudian untuk ruang kelasnya, jendela juga selalu dibuka untuk menjaga sirkulasi udara di dalam ruangan. Poin keenam, mengatur jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter. Jadi sudah kami siapkan juga kelas-kelas di dalam kelas masing-masing, sudah kita atur sedemikian rupa disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing kelas. Poin berikutnya adalah siswa tidak diperbolehkan meminjam alat tulis. Di depan tadi sudah disinggung oleh Ibu Rismiati bahwa peralatan sekolah itu dimiliki pribadi oleh siswa. Jadi tidak diperkenankan meminjam alat tulis saja tidak diperkenankan Bapak Ibu, apalagi sarana untuk makan dan minum itu yang tidak diperkenankan. Jadi kontak fisik tangan saja harus dihindari, apalagi kontak mulut kan seperti itu. Jadi untuk sarana belajar maupun sarana untuk makan dan minum itu masing-masing siswa harus memiliki sendiri, tidak diperkenankan pinjam meminjam. Selanjutnya, siswa tidak diperbolehkan berkerumun. Jadi harapannya ketika jadwal itu sudah kami susun sedemikian rupa, maka Bapak Ibu wali dalam mengantar putra-putri panjenengan dan di bagian akhir adalah menjemput putra-putri panjenengan itu diusahakan bisa tepat waktu supaya nanti tidak terjadi berkerumun, karena Bapak Ibu semuanya harus menyadari ketika anak atau siswa itu belum mengikuti pembelajaran yang di kelas itu biasanya putra-putri panjenengan itu lebih memanfaatkan bermain dengan temannya. Mungkin juga karena saking kangennya sudah hampir 2 tahun tidak bertemu. Kemudian ini yang harus sama-sama kita menjaga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga berusaha untuk mengantar dan menjemputnya tepat waktu. Kami Dewan Guru beserta pihak sekolah juga akan berusaha untuk selalu memantau aktivitas putra-putri panjenengan selama di sekolah. Kemudian yang berikutnya, kantin sekolah untuk sementara ditutup. Jadi seperti poin sebelumnya tadi bahwa untuk makan dan minum itu sudah dibekali dari rumah. Selanjutnya, menggunakan masker bagi seluruh warga sekolah dan tamu, ini wajib menerapkan etika batuk dan bersin. Ini yang harus ditekankan juga kepada putra-putri panjenengan, etika batuk dan bersin. Yang berikutnya, tidak berjabatan tangan, maka diganti dengan menangkupkan kedua tangan ke depan sambil mengangguk, atau salamannya diganti dengan seperti ini seperti itu. Jadi tidak diperkenankan kontak fisik apalagi bersalaman seperti itu. Selanjutnya, jika pembelajaran telah selesai, siswa diminta untuk segera meninggalkan lingkungan sekolah. Namun ini yang menjadi PR Bapak Ibu, ketika pembelajaran sesi 1 atau sesi 2 sudah selesai, siswa-siswa yang diantar jemput
yang penjemputan belum datang. Nah ini yang jika hanya satu anak mungkin aman, tapi jika ada lebih dari 2, 3 dan seterusnya, tentunya akan siswa yang menunggu ini akan berinteraksi dengan temannya, apalagi temannya satu kelas seperti itu. Ini akan kita kerjasama bersama-sama, baik guru kelas yang saat itu mengajar putra putri panjenengan dengan panjenengan sendiri, pihak orang tua yang akan menjemput atau mengantarkan di sesi berikutnya, ini harus bekerja sama dengan baik. Selanjutnya adalah orang tua wali siswa melakukan antar jemput tepat waktu, kemudian mencegah terjadinya kerumunan pada saat antar jemput siswa. Jadi kita sudah membuat jadwal screening dan jadwal kepulangan siswa itu dengan harapan untuk menghindari kerumunan antara, terutama di jeda antara sesi 1 dengan sesi kedua. Selanjutnya ini tinggal sedikit lagi tentang standar operasional prosedur atau SOP pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi. SOP mengantar dan menjemput siswa. Siswa dalam kondisi sehat. Jika mengalami gejala demam, batuk, pilek, maka tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Sebelum berangkat sekolah, anak-anak untuk sarapan pagi terlebih dahulu dengan kondisi badan, agar kondisi badan tetap sehat dan stabil Bapak Ibu. Yang ketiga, siswa wajib memakai masker dari rumah. Berangkat sekolah disarankan diantar dan dijemput oleh orang tua atau keluarga. Yang kelima, siswa datang ke sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sampai di sekolah, siswa diturunkan pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian siswa masuk dan keluar ruangan sekolah melalui alur yang sudah disediakan. Selanjutnya, setelah menurunkan siswa, pengantar diwajibkan untuk segera meninggalkan sekolah. Ini juga menjadi tugas Bapak Ibu, selain mengkondisikan putra-putrinya untuk tidak sering berinteraksi dengan temannya, Bapak Ibu guru pengantar pun juga sama untuk menghindari kontak fisik, komunikasi dengan Bapak Ibu wali pengantar lainnya, seperti itu. Pengantar dan penjemput tidak diperbolehkan menunggu di lingkungan sekolah. Jadi diusahakan saja Bapak Ibu datangnya itu menjemput sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau sudah disampaikan, nanti disepakati bersama guru kelasnya masing-masing. Siswa dijemput tepat waktu, sudah ya tadi. Yang berikutnya, setelah selesai pembelajaran, siswa langsung dijemput dan meninggalkan sekolah. Berikut ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Jadwal untuk kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas SD Negeri Berbah 2 yang tadi malam sudah kami koordinasikan bersama Bapak Ibu guru kelas, baik kelas 1 hingga kelas 6. Kurang lebih jadwalnya seperti ini. Namun nanti sekali lagi ini adalah gambaran untuk awalnya saja. Selebihnya nanti jadwal yang benar-benar sudah fix akan dilaksanakan itu berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat guru kelas bersama Bapak Ibu wali melalui grup kelasnya masing-masing. Terutama adalah untuk waktu dimulai dan waktu selesainya berkaitan dengan waktu nanti akan difikskan lagi, dipastikan kembali oleh guru kelas bersama wali. Namun di sini akan kami sampaikan untuk harinya saja terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk waktu jadi ini 15 menit. Katakanlah sesi 1 dimulai pukul 7 sampai pukul 9 maka 15 menit sebelumnya itu sudah dilakukan screening prokes atau pengecekan suhu bagi peserta didik yang akan mengikuti PTM masa transisi.
Kemudian 15 menit selanjutnya adalah proses kepulangan sesi 1. Jadi sesi 1 dan sesi 2 sudah kami pisahkan supaya tidak terjadi dumpiuk seperti itu nggih, tidak terjadi berkerumun siswa yang mengantar di sesi 2 dengan siswa yang akan pulang di sesi pertama supaya tidak bersamaan. Jadi sudah kami buat. Nah, untuk harinya kelas 1 itu direncanakan hari Senin dan Rabu. Kemudian kelas 2 direncanakan PTM terbatasnya hari Jumat dan Sabtu. Kelas 3 direncanakan hari Rabu dan Kamis. Kelas 4 hari Selasa dan Kamis. Kemudian kelas 5 juga sama, harinya Selasa dan Kamis. Terakhir adalah kelas 6, harinya untuk PTM terbatas itu hari Senin dan Selasa. Jadi sesuai dengan hari yang sudah ditetapkan ini nanti akan ada sesi 1 dan sesi kedua. Untuk pembagian sesi 1 dan sesi keduanya nanti akan kita kembalikan ke guru kelasnya masing-masing tentang pembagian sesinya. Mungkin bisa di 50% pertama itu di hari pertama sesi 1, kemudian yang di hari keduanya 50% pertama itu akan diadakan di sesi kedua. Jadi secara bergantian mungkin seperti itu. Nanti berikutnya akan disampaikan lagi melalui grup kelasnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan di SD Negeri Merbah 2. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Wali, mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali siswa. Monggo kami berikan kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu. Mohon bertanya. Oh nggih Pak, monggo Pakaian Pak. pakai apa itu, pakaian sekolah atau bebas Pak? Oh nggih. Nah, Nggih, terima kasih. Dari Bapak siapa nih Pak? Pak Sarnoto. Pak Sarnoto, wali dari siswa kelas Kelas 2B. kelas 2B. Ya. Oh nggih, nggih. Ya. Terima kasih Bapak. 2A Untuk itu, Pak. oh nggih. Untuk itu Naufal dan Ibrahim. oh nggih, nggih Bapak. Baik, kami tanggapi pertanyaannya nggih, Pak. Ya Pak ya. Baik, untuk Bapak Ibu guru yang lain, adakah masih ada di sini? Bu Ike ini yang sudah muncul. Mungkin Masih Pak. Nggih. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Saya mau bertanya Pak Haryono mengenai kedatangan pengantar itu harus tepat waktu atau boleh umpamanya ini masih jam 7 mulainya, namun saking kangennya itu 6.30 itu sudah stay di sekolah, itu apa diperbolehkan Pak Haryono? Baik, Terima nggih, kasih. Baik, nggih, terima kasih Pak Abdul atas pertanyaannya. Nggih, kami tampung dulu untuk 2 pertanyaan dari Pak Sarjono nggih, Pak nggih, Pak. Sarnoto. Oh, Pak Sarnoto, nyun ngapunten, dari Pak Sarnoto dan Pak Abdul. Untuk itu mohon ditanggapi dari sekolah Bapak Ibu guru dan Ibu Rismiati mungkin akan menanggapi, dipersilahkan. Ya, untuk menjawab pertanyaannya Sarnoto nih tadi. Nggih. Nggih. Untuk sesi 1 misalnya di situ masuk jam 7,
anak sudah berangkat jam 6.30 ya tadi Pak? Untuk Pak Kalau itu Sarnoto terlalu pagi, tentang Pak. seragamnya Bu Ike. Kalau Oh, kalau Pak Sarnoto tanya masalah seragam Pak, seragam oh nggih. atau Kalau bebas. untuk seragam belum mulai Pak, seragamnya belum dipakai, jadi masih pakai pakaian bebas rapi sopan. Siap, ya. Terima Oke. kasih. Terus yang tadi apa? Yang berikutnya pertanyaan dari Pak Abdul berkaitan dengan Oh. waktu kehadiran. Waktu kehadiran apakah harus sesuai dengan jadwal atau waktunya boleh diberi kelonggaran, misalnya masuknya lebih awal seperti itu, Bu Ike. Oh iya. Kalau diusahakan Bapak Ibu mengantarnya itu tepat waktu ya. Misalnya di situ dimulai pembelajarannya jam 7 ya, paling tidak 7 kurang 5 menit sudah ada di sekolah. Tapi tadi jam 6.30 kalau saya rasa itu masih terlalu pagi nggih Pak. Batasnya paling tidak jam 6.4 dan itu pun harus dijanjikan nanti kalau sudah sampai sekolah langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Duduk. Untuk yang sesi kedua diharapkan tepat waktu Pak, nanti tidak menjadi kerumunan. Jadi sesuai dengan jam waktunya masuk saja. Jadi misalnya nanti sesi satunya berakhir jam 9, maka jam 9 kurang 5 menit paling tidak. Oh, ada jeda 15 menit Pak, jadi 9 lebih 5 menit boleh. Seperti itu. Oh nggih, Bu. Terima kasih. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Ike. Jadi begitu nggih Pak Sartono dan Pak Abdul untuk seragam itu belum diwajibkan untuk seragam sekolah. Jadi masih pakaian bebas, yang penting sopan. Seperti itu. Kemudian untuk waktu, nggih seperti tadi yang di depan sudah saya sampaikan bahwa diusahakan untuk penjemputan, untuk pengantaran di pagi maupun penjemputan di siang itu diusahakan tepat waktu. Dan dari rumah selain Bapak Ibu membekali putra putri penjenengan dengan peralatan perlengkapan pribadi baik alat tulis maupun makan dan minum, kemudian masker dan sebagainya, itu juga mohon Bapak Ibu wali itu membekali putra putrinya dengan pengertian bahwa saking lamanya tidak bertemu dengan teman-temannya, namun juga harus tetap menjaga social distancingnya, itu jaga jarak. Berkomunikasi boleh, namun tetap harus menjaga jarak. Jadi proses bermainnya pun untuk bermain yang melibatkan antar individu itu tetap belum diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi mohon disampaikan kepada putra putrinya untuk memberikan pemahaman dari rumah supaya nanti kami yang ada di sekolah juga tidak terlalu banyak memberikan nasihat kepada putra putri penjenengan. Harapannya semuanya sudah menyadari dan harus menyadari tentang adanya pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa transisi ini masih dilaksanakan secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Begitu nggih Pak Abdul dan Pak Sartono nggih tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk berikutnya masih kami berikan untuk sesi pertanyaan berikutnya. Monggo 2 pertanyaan berikutnya jika masih ada. Monggo Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Walu dari Rafael Putri Santoro kelas 4B. Kelas 4B nggih Bu, nggih. Monggo Bu. Mau tanya kalau untuk pengantaran dan penjemputan, kalau anaknya berangkat sendiri itu gimana Pak? Soalnya kan posisi di rumah cuma berdua dan saya kan lagi kerjanya kan lagi sampai jam 12 siang. Nggih. Masih ada lagi Bu pertanyaannya?
Udah, itu aja. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Bu. Kami tampung dulu. Satu lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Wali, monggo dipersilakan. Yang sudah mengangkat tangan atas nama Wel Ragul, monggo dipersilakan Bapak atau Ibu. Monggo yang sudah angkat tangan. Baik, kami berikan untuk Bapak Ibu yang lain. Apabila masih ada pertanyaan lain, monggo dipersilakan. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Cukup? Baik, jika cukup kami tanggapi untuk pertanyaan dari wali kelas 4B nggih, wali dari Raquel Putri. Pertanyaannya adalah apakah semua siswa harus diantar jemput seperti itu nggih Ibu? Kemudian jika anaknya berangkat sendiri baik jalan kaki maupun menggunakan sepeda sebagai transportasi seperti apa? Nggih, karena ini masih ada Ibu Rismiati, monggo Bu Rismi mau ditanggapi atau Bapak Ibu yang lain dipersilakan untuk menanggapi. Ya, untuk membantu menjawab deh, kebetulan Ibu baru ada telepon. Jadi untuk yang putra-putrinya ke sekolah jalan kaki, mungkin nanti sebelum berangkat anaknya dipeseni dulu. Nak, Le, nanti kalau sudah selesai di sekolah langsung pulang saja. Jadi tidak usah ke rumah temennya atau tidak usah tunggu temennya temu atau bagaimana. Jadi dipeseni kalau sudah selesai pembelajaran diharapkan langsung pulang sehingga tidak menimbulkan kerumunan di berbagai tempat. Seperti itu Ibu. Sudah Bu Ike? Oh nggih. Oh iya, terima kasih. Nggih, sampun. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Ike dan Ibunda dari Raquel Putri kelas 4B yang sudah bertanya. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi dan menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ike bahwa Bapak Ibu juga harus membekali terutama jika memang panjenengan tidak sempat untuk antar dan jemput karena kesibukan aktivitas pekerjaan panjenengan sehingga anak harus berangkat sendiri baik jalan kaki maupun berangkat dengan sepeda atau yang lain. Jadi seperti yang disampaikan Bu Ike tadi bahwa panjenengan juga harus membekali, panjenengan harus menanamkan kepada putra-putri panjenengan untuk berangkat maupun pulangnya itu sesuai dengan jadwal atau jika sudah selesai ya segera pulang. Jika dimulai sesi 2-nya jam 9.30 ya berarti berangkatnya diperkirakan saja 15 sampai 5 menit sebelum pembelajaran itu sudah berada di sekolah untuk screening suhu badan dan sebagainya. Nggih. Begitu nggih Bapak Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Wali, dipersilakan. Silakan. Saya sekali lagi Pak Abdul mau monggo Pak Abdul. Ini memang menanggapi tentang rapat melalui Google Meet itu memang diapresiasikan bagi saya untuk tatap muka antara wali murid sama pihak sekolah. Dan saran saya akan lebih baiknya lagi ada berkelanjutan gitu, mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu ya, untuk mengevaluasi gitu Pak Haryono gitu. Jadi mungkin dalam 1 bulan gitu ada keluhan-keluhan dari para wali murid gitu, mungkin bisa diselenggarakan dengan menggunakan Google Meet ini gitu. Terima kasih itu Pak Haryono. Cukup Pak Abdul. Terima kasih cukup kepada Pak Abdul untuk saran dan masukannya. Mungkin Bu Rismiati atau Bapak Ibu guru yang lain akan langsung ditanggapi tentang usulan dari Pak Abdul untuk frekuensi baik
komunikasi maupun evaluasi itu frekuensinya ditingkatkan begitu nggih Pak Abdul untuk sama-sama melihat perkembangan tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kalau Pak Abdul tadi mengusulkan bisa seminggu atau 2 minggu sekali seperti itu nggih Pak Abdul nggih. Monggo Bu Rismiati atau dari pihak sekolah, Bu Rismiati monggo ditanggapi Bu Rismi permintaan dan usulannya Pak Abdul. Ya, terima kasih sekali atas saran dari Pak Abdul untuk kegiatan Zoom atau Zoom meeting ini nanti akan kami agendakan, insya Allah kami tindak lanjuti untuk mengevaluasi kegiatan yang direncanakan oleh sekolah ini, yakni pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi dalam 1 atau 2 minggu lagi akan kami evaluasi. Namun untuk pertemuan dengan wali murid barangkali baru bisa kita agendakan 1 bulan sekali, ngoten nggih Pak. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Rismi atas tanggapannya. Baik, demikian tadi Pak Abdul tanggapan dari sekolah, dari Bu Kepala Sekolah. Untuk berikutnya tetap akan dilaksanakan pertemuan seperti ini. Mungkin waktunya juga lebih fleksibel menurut saya, itu menggunakan Google Meet atau Zoom meeting itu lebih fleksibel. Apabila nanti tidak dilaksanakan di pagi atau siang hari karena Bapak Ibu mengajar di kelas dan Bapak Ibu juga bekerja, mungkin bisa kita laksanakan waktunya sore atau malam seperti itu. Oke, nanti untuk berikutnya akan kami komunikasikan lagi dengan Bapak Ibu karyawan di sekolah untuk pelaksanaan evaluasi dan komunikasi selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi ini. Karena di depan tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah nggih, bahwa untuk masa transisi ini uji coba pembelajaran terbatas masa transisinya berlangsung selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu kami dari sekolah juga akan lebih banyak berkomunikasi dengan Bapak Ibu, baik internal melalui grup paguyuban, grup kelasnya masing-masing dari wali kelas kepada wali siswa, maupun nanti akan kita laksanakan secara umum bersamaan melalui Google Meet atau Zoom meeting seperti ini. Nggih, seperti itu nggih Pak Abdul nggih. Mungkin mau tanggapi kembali Pak Abdul, dipersilakan. Enggak Pak, terima kasih. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Pak Abdul. Baik, Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Kami buka terakhir nggih. Karena ini ada yang mengangkat tangan, ada 2 orang. Suparmi Slamet, monggo Bapak atau Ibu ingin bertanya? Mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Monggo Ibu. Ya Pak. Oh, monggo Bu Suparmi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya mau ini Pak, mau tanya, misalnya tidak ikut pertemuan di sekolahan karena alasan itu ada acara keluarga untuk beberapa pertemuan, misalnya 1 atau 2 minggu itu dibolehkan nggak Pak? Tapi kan masih bisa daring juga gitu. Oh nggih. Masih ada lagi Bu pertanyaannya Bu? Ini Pak, karena ini minggu-minggu ini dari tanggal 21 itu nanti sampai ke mungkin sampai tanggal 3 November itu saya minta izin untuk tidak bertemu di sekolah Pak. Ada acara ke Bogor. Ini dari kelas. Oh nggih. Dari kelas 6. Nggih. Pak Mela. Oh nggih Bu. Ya. Cukup Bu pertanyaannya. Cukup. Oh nggih. Maaf ya Pak ya. Nggih Bu, makasih Bu Suparmi. Monggo langsung ditanggapi saja mungkin oleh walinya karena wali kelasnya juga berada di sini. Monggo Bu Ike. Ya, Mbak Mela, untuk pertanyaan dari ibunya Mbak Mela, tadi 1 sampai 2 minggu ya, sekitar segitu ya?
kebetulan untuk materi kelas 6 itu adalah materi persiapan ujian nasional. Jadi semisal tidak bisa mengikuti di sekolah, nanti bisa mengikuti secara online nggih Bu. Jenengan di Bogor masih bisa menggunakan aplikasi ini, pakai Google Meet masih bisa. Jadi nanti masih diterangkan lewat Google Meet. Siap. Seperti itu. Jadi diharapkan pertemuan tatap muka terbatas ini dimanfaatkan betul-betul oleh wali siswa. Karena apa? Ya ini kesempatan anak untuk bisa mengenal gurunya, kesempatan anak untuk lebih belajar lebih dalam lagi. Jadi diharapkan monggo orang tua wali benar-benar membekali anaknya dengan pesan dan sarapan pagi itu wajib. Kemudian dibekali jangan sampai nanti anak kontak dengan temannya dan seterusnya. Jadi mohon bekal dari orang, ingat pesan ibu harus memberikan pesan yang baik kepada anaknya. Ngoten nggih, Bu? Nggih, siap Bu. Siap, nanti kami dampingi. Oke, nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Bu. Nggih, terima kasih Bu Parmi dan Bu Ike sudah. Nah, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Kami persilakan satu termin lagi. 1 atau 2 pertanyaan saja. 3, 2, 1. Oh, berarti sampun cukup nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan SD Negeri Berbah 2 pada masa transisi di siang hari ini dirasa sudah cukup, maka kita akhiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu wali yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Untuk itu sosialisasi pada siang hari ini marilah kita akhiri dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan sosialisasi pada siang hari ini dengan baik. Mari kita tutup dengan berdoa. Sebelumnya foto dulu, Pak. Dalam? Foto dulu. Nggih, kita tutup dulu mawon Bu Ika. Nanti kita sesi fotonya setelah kita tutup ya. Tutup. Nggih. Baik, mari kita akhiri Bapak Ibu untuk sosialisasi siang hari ini dengan sikap sempurna di tempat. Berdoa kami persilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Cukup. Dari saya akhiri. Apabila banyak salah kata dalam saya menyampaikan dan membawakan acara pada siang hari ini, saya pribadi mohon maaf yang seterus-terusnya kepada panjenengan semua. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.